Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Walaupun kita cuacanya tidak tahu seperti apa, tetap semangat pagi itu harus kita genjarkan. Nah, sebelumnya kali ini kita sebelum melaksanakan ke podcast, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalin kami dari kelompok 3 dengan judul yaitu ilusi kendali media saat produsen dan penonton membajak makna. Dan kali ini kita mengambil topik yaitu tentang menghubungkan analisis produksi dan audiens. Dan sebelumnya kenalkan, nama saya Muhammad Roy Trijik sebagai dari tim kelompok 3. Mungkin tanpa lama-lama, tanpa basa-basi apalah. Oke, kita sambut langsung aja artis kita. Wah. Halo Mas Rohit, gimana kabarnya Mas Rohit? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mungkin kita sambil duduk ya? Oh boleh sambil Mas duduk. Rohit, boleh banget. Ini kebetulan guys, kita sudah kedatangan dengan narasumber kita dengan Mas siapa? Mas Rifki. Mas Rifki. Nah, kali ini kita akan menjelaskan dan bertanya-tanya tentang yang ada bersangkutan di materi kita bersama Mas Rifki. Oke, Mas Rohit. Jadi gini Mas, aku mau nanya nih. Oke. Apa kan kita sering banget tuh di orang tuh bilang tuh media tuh jahat, media tuh yang membawa dampak buruknya, yang nyuci otak kita segala macam. Nah, tapi kan di sisi lain kan kita mau nggak mau kayak kita ngelakuin nih. Nah, tapi di sisi lainnya produsen TV juga tuh malah sering ngeluh kayak kita udah bikin tayang mendidik, kita udah bikin konten yang sangat bagus, yang edukatif lah dalam kebaikan, tapi kok kurang gitu dalam hasil kebaikan penontonnya seperti itu. Bahkan ini kan ada paradoknya kan, sebenarnya siapa sih pemegang kendali atau pembuat kontennya atau kitanya seperti apa seperti itu? Oke Mas Rohit, jadi aku mau ambil inti dari pertanyaan Mas Rohit ini, apakah dari produsennya itu yang bermasalah atau mungkin dari audiensnya yang bermasalah, kurang lebih seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, oke. Dari pemaparan pertanyaan dari Mas Rohit tadi, kalau bisa saya jawab, sebenarnya pemegang kendali dari pertanyaan Mas Rohit itu kalau bisa dibilang dua-duanya Mas Rohit. Yang pertama itu punya produsennya, itu punya kendali atau mungkin punya fungsi tersendiri terkait media yang dipaparkan. Begitu juga dengan audiens. Audiensnya juga seperti itu. Mereka ingin tontonan atau mungkin tayangan dari media itu yang punya value atau mungkin punya poin positif lah. Seperti itu. Yang intinya dari audiens itu menginginkan bahwa tayangan dari media itu sesuai apa yang mereka inginkan. Nah, tapi dari produsen sendiri itu jarang tuh Mas Rohit. Jarang banget ya. Waduh. Terjun ke lapangan. Ya, seperti itu. Buat tahu apa yang audiens inginkan. Ya kayak contoh misal kita dalam proses pembuatan video ini, ya kita kan nggak tahu tuh semenarik apa atau mungkin bagaimana cara kita sebagai produsen bisa memancing para audiens untuk nonton video kita. Karena kan sebenarnya ini hanya sebatas tugas video kan. Nah gitu. Jadi kalau menurut aku balik lagi dari produsennya itu harus tahu, harus turun ke lapangan buat tahu audiens ini maunya apa. Jadi dari audiens dan produsen itu punya hubungan tersendiri gitu. Kalau begini kan kita kayak anggapnya nihil, tidak ada hubungan komunikasi sama sekali antara audiens dan produsen. Benar. Nah, jadi kan tadi kan hubungannya tuh kayak kurang komunikasinya tuh, mungkin kayak putus nyambung gitu ya. Ya, betul. Nah, itu kayak gimana tuh? Nah, kalau dibilang putus nyambungnya itu kita kayak ngerasa terjebak gitu di antara produsennya itu cuman mau atau megang kuasa sendiri. Begitupun dengan audiensnya yang hanya ingin tontonan atau mungkin tayangan yang hanya sebatas itu saja. Nah, di sini aku mau ngambil poinnya kurang komunikasinya ya di situ sebenarnya. Produsen maunya apa? Terus audiensnya juga yang kayak maunya apa gitu. Jadi kayak intinya itu dari produsen dan audiens ini nggak punya hubungan spesifik gitu loh Mas Rohit. Kayak ngeliatnya dari masing-masing mereka itu apa ya?
kurang komunikasinya jadinya. Terus jadi tontonan yang mereka mau itu nggak ada artinya, nggak ada value-nya. Jadi kayak nangkap spotlight itu hanya sekedar produsen itu ngasih tontonan, sudah sebatas itu tok. Ya kayak Dari kurang hasilnya juga seperti yes, itu ya. dari audiensnya juga ngerasa ini apaan sih? Ya wajar aja kayak dari produsen yang ngerasa kok tayangan kita, kok apa yang kita buat ke audiens itu kok nggak ada yang nonton apa segala macam. Karena memang permasalahannya dari situ, di antara audiens sama produsen itu nggak pernah ada satu frekuensi, dalam artian menyambungkan gitu isi atau konten yang mereka buat itu apakah sudah sesuai gitu sama keinginan audiens, kurang lebih seperti itu Mas Rohi. Jadi seperti itu guys, yang bersangkutan dengan audien, media, nah itu jadi sudut pandangnya itu seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Nah ini aku mau nanya nih, kan ada apa ya, kan siklus nyambung nih, itu tuh gimana sih cara kerjanya, bahkan teorinya tuh ada nggak yang bersangkutan kayak tentang kekacauan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan lah sepertinya. Oke, tadi yang Mas Rohi tanyakan terkait apakah ada teori atau mungkin ada cara tersendiri buat sambung lah antara produsen dan juga audiens tadi itu. Oke, di sini aku ada nemuin salah satu cara kerangka berpikir ya gitu, bisa dibilang itu ada yang namanya circuit of culture atau bisa dibilang circuit budaya. Nah, circuit budaya di sini itu yang kayak dalam artian ada suatu lingkaran atau mungkin suatu bentuk lah yang dimana kalau kita sambungkan terkait audiens dan juga produsen itu yang nggak boleh putus, nggak boleh putus sama sekali. Jadi dalam artian mereka masih dalam satu ranah di dalam sebuah media seperti itu. Aku balikin lagi ke jawaban yang pertama itu ya itu tadi, antara audiens dan produsen itu memang harus betul-betul punya gitu loh ranah atau mungkin satu frekuensi di dalam sebuah media. Nah, anggapannya seperti itu. Kemudian juga di dalam sirkuit budaya tadi itu, di situ terjadi beberapa poin yang bisa saya ambil. Itu di situ ada produksi, kemudian juga ada momen konsumsi, ada juga representasi, identitas dan sebuah regulasi di dalam sebuah media. Kurang lebih seperti itu Mas. Seperti itu. Jadi seperti itu guys, di dalamnya tuh ada seperti menjelaskan tadi produksi segala macam. Nah, yang ada dalam siklus yang ada dari teori yang kita jelasin seperti itu. Nah, tepatnya sebenarnya di situ sih Mas Rohit. Jadi di dalam audiens dan juga produsen. Jadi di dalam produsen itu mereka yang mempunyai encoding. Mereka yang menyandi pesan, mereka yang membuat pesan apa segala macam, dan buat produsen dan buat audiens itu mereka yang punya encoding, dalam artian membongkar pesan yang dari produsen itu tadi. Dan di situ yang biasa bertabrakan, kayak nggak sering nemu gitu maksud dari produsen itu apa ke audiens itu nangkapnya seperti apa. Nah itu yang bisa kita temukan lah. Kebanyakan kesalahannya seperti itu. Oke kawan-kawan, kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga nih. Aku mau nanya nih Mas Rifki, kan kita sering banget nih nggak ketemu terhadap kodenya nih. Kenapa sih produser atau konten kreator tuh sering banget kekeh dibikin konten yang menurut kita tuh aneh? Apakah mereka tuh kurang riset atau seperti apa terhadap konten-konten seperti itu? Kalau ditanya apakah mereka riset apa enggak, itu dari pihak produsen itu pasti mereka ngeriset gitu. Tapi riset yang dimaksud di sini mereka hanya imagine audience. Nah, imagine audience ini seperti apa? Jadi imagine audience ini yang kayak mereka memaparkan gitu loh, kayak membayangkan kalau misal kita ngambil contoh Gen Z itu suka terhadap hal-hal senja, indie lah dalam artian kayak gitu. Tapi kan itu hanya sebuah asumsi, bukan dalam artian Gen Z itu selalu suka dengan hal-hal tersebut. Dalam artian hanya ada di pikiran mereka gitu loh. Dan balikin lagi, mereka nggak langsung terjun buat nyari tahu audiens mereka itu seperti apa, Mas Rohi. Jadi audiensnya tuh seperti khayalannya seperti itu. Ya betul. Nah, jadi kayak dalam artian mereka ini kayak ngerasa kenal, mereka ini kayak ngerasa tahu audiens mereka itu seperti apa. Tapi padahal ya itu cuma asumsi.
itu cuman pikiran mereka yang mereka lihat, yang mereka tahu, yang mereka temuin, itu memang kebanyakan gitu seperti itu. Tapi pada awalnya atau mungkin pada akhirnya ya nggak semuanya kayak gitu Mas Rohit. Ini kayak anggapannya aku tanya Mas Rohit, aku mikirnya Mas Rohit usia 18 tahun gitu misalnya. Oke. Mikirnya begitu, tapi kenyataannya Tidak nah, seperti enggak itu. kan. Nah itu yang biasa ngambil contohnya mungkin kurang lebih seperti itu lah. Jadi contohnya seperti itu. Terus kalau realitanya tuh seperti apa itu? Kalau dari yang kita lihat. Oke, kalau kan tadi imagine audience kan, kalau kita ngomong terkait apa namanya dari Audien produser yang itu itu. mikirnya audiens itu Oke. seperti apa. Nah di realitanya itu ada yang namanya actual audience. Aktual audience. Actual audience. guys. Nah jadi kayak anggapannya itu yang sering bikin blunder media itu ya seperti itu. Mereka nggak nyari tahu, mereka nggak langsung turun ke lapangan, yang pada akhirnya hanya tercipta imagine audience itu tadi, hanya sebuah khayalan, hanya sebuah asumsi, bukan aktual, bukan yang terjadi di lapangan itu seperti apa realitanya tuh, yang sudah yang kayak kalau bisa dibilang itu nggak sesuai lah sama yang ada di pikiran mereka, kurang lebih seperti itu Mas Rohit paparannya. Jadi produsernya tuh kayak sering kayak halu gitu ya. Iya betul. Terus kayak ngerasa kayak buat orang-orang pintar tuh taunya yang nonton tuh kayak orang iseng gitu. Ya, nah kasarnya sebenarnya begitu Mas Rohit. Kalau bisa kita bilang, karena ya dari mereka tuh yang harusnya menganalisis audiens, terus juga yang dalam artian kalau bisa dibilang mereka itu ngabaikan gitu loh, ngabaikan apa yang audiens mau. Mereka cuman kayak ngerasa mereka paling berkuasa, mereka yang ngebuat sesuatu, mereka yang bakal nyalurin bentuk-bentuk media itu kepada audiens, tapi nyatanya nihil. Dari audiens itu malah yang kayak apaan sih, kontennya aneh, kayak gak jelas. kurang apa gitu ya. Ya kurang lah. Iya. Anggapannya itu tadi, balikin lagi komunikasi antara audiens dan produsen yang harus benar-benar diperbaiki, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu guys, yang ada dari immense bahkan dari aktual audiens ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah kali ini aku menanyakan tentang sebuah studi kasus guys. Nah nih Mas Rifki, bisa nggak sih kasih contoh yang seperti nyata itu seperti apa? Atau di mana niat produsen itu yang aslinya plannya A, tapi sama audiensnya dibelokin jadi ke plan B gitu. Nah itu kayak mana tuh? Oke. Nah kalau misalnya dibilang studi kasusnya itu banyak ya Mas Rohit. Banyak banget ya. Kalau kita ngambil contohnya itu ada di Indonesia itu fenomenal banget. Media itu nayangin sinetron berupa azab. Kalau kalian ya Gen Z pasti tahu sih. Mungkin ibu-ibu juga pasti semuanya tahu nih terkait Indosiar yang sering menayangkan sinetron azab gitu. Indosiar guys ya. Nah jadi kalau misalnya niat dari produser itu kan terkait imagine audience. Mereka membayangkan kalau semisal ibu-ibu yang menonton tayangan tersebut itu merasa hatinya tersentuh. Iya, itu merasa kerasa banget bawaannya tuh langsung kayak wah ini serasa ini sesuai kayak di azab memang beneran gitu. Kita ambil contoh semisal mayat yang pelit, itu mayatnya jadi ada di truk molen segala macam. Nah itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan azabnya keterlaluan gitu loh. Nah itu di bayangannya ibu-ibu. Nah coba kalau kita imagine audience lagi, atau mungkin ke aktualnya lah, emang ada gitu loh mayat yang digulung-gulung di truk molen. Nah itu biasa bertebaran di Twitter. Dan itu dijadikan meme. Banyak banget ini pasti. Nah itu dijadiin meme yang dalam artian itu buat lucu-lucuan aja gitu loh sebenarnya. Dari azab di Indosiar itu ya terbilangnya too much sih dari media. Nyampainnya itu atau menayangkannya itu kayak apa ini? Aneh aja gitu. Dan saya pun berpandangan seperti itu. Nah kebetulan nih itu kan biasanya kan di sebuah dari konten itu kan ada tuh makna-makna kayak musiknya sedih banget tuh. Nah itu apa itu yang kayak mana tuh? Nah kalau misalnya dibilang musiknya sedih-sedih itu kan itu sebenarnya kalau dibilang unsur pendukungnya aja sih. Pendukung. Ya, dari dalam artian tayangan tersebut membayangkan kalau semisal di dalam video tersebut, di dalam tayangan tersebut
Ya kita ngambil contoh balik lagi ibu-ibu tadi itu. Ya, berarti kayak membawa suasananya seperti itu. Suasananya kayak, aduh lagunya sedih kayak gini. Terus pas tayangannya dia diazab gitu kan, kayak bayanginnya serem banget sih. Itu di dunia loh azabnya kayak gitu, apalagi di akhirat, karena mungkin pandangannya ibu-ibu seperti itu. Tapi ya itu tadi aku balikin, kalau semisal pandangan dari Gen Z atau mungkin orang yang berpikir secara rasional, hal itu kayak nggak mungkin. Iya, Mungkin aja kalau mungkin bisa dibayangkan, tapi kayak untuk realitanya sekarang itu nggak mungkin gitu loh. Jadi kayak benar. dijadiin bahan lucu-lucuan, dijadiin meme, dijadiin jokes malah kan. Wah, tuh banyak banget. Indosiar. Sudah nggak asing lagi kalau udah namanya meme Indosiar. Ya betul. Nah, kan aku nanya nih, produser tuh kan nggak bisa ngapa-ngapain ya terhadap melakukan. Nah, itu apa yang mereka ingin? Nah, kalau produser sudah begitu kan anggapannya industri aku bilang tadi sudah fenomenal banget. Sudah yang terkenal mungkin satu Indonesia, bahkan mungkin negara-negara tetangga kayak Malaysia. Nah, itu mungkin sudah sering menayangkan terkait meme dari sinetron yang ada di Indosiar gitu. Nah, sebenarnya ngeliat poinnya di situ. Dari produser ini mungkin kayak lebih ke bawah arus aja sih Mas. Arus. Dalam artian, ini udah lucu, ini udah terkenal. Sinetron dari kami tuh yang kayak dalam artian fenomenal, sudah dikenal banyak orang. Ya mereka hanya mikirkan untung dari mereka aja, tanpa mikir branding yang bakal dari mereka ini, media yang mereka bawain itu apakah dipandang bagus apa enggak, yang nggak tahu. Ya kan tidak ada yang tahu. Yang pada intinya untung aja gitu bagi mereka, dan yang kayak terserah perspektif orang terkait media yang mereka tayangkan. Intinya dari mereka hanya menggarap keuntungan, dan yang mereka anggap itu hanya sebuah pekerjaan yang menguntungkan bagi mereka gitu. Audiens terserah lah menganggapnya kayak apa, mau lucu, mau sedih, mau jelek, mau kekeh, ya mau gimana pun itulah pokoknya. Ya seperti itu kurang seperti lebih itu. Mas Rohit. Jadi seperti itu guys. Oke guys, kita udah di ujung acara nih. Mungkin sebelum kita closingan, aku mau nanya lagi nih ke Mas Rifki. Ini kan udah mendalam banget nih, mendalam dari penjelasan kita dari pertanyaan pertama sampai yang sekarang ini. Nah, mungkin kesimpulannya itu kan kayak jangan ngerasa media itu hanya satu arah ya. Ya, betul. Nah, betul sekali dari Mas Rohit. Sebenarnya ini pesan sih, ngambil kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini ya Mas Rohit. Iya. Kayak ngeliatnya itu buat para pembuat konten nih ya, konten kreator khususnya, atau mungkin media-media yang memproduksi sebuah tayangan tertentu, itu kalau ngambil pembahasan dari kita itu jangan berhalusinasi terkait imagine audiens kalian gitu loh. Turunlah ke lapangan, terus riset terus secara mendalam terkait apa yang audiens mau, hingga menjadikan kayak aktual audiens, faktanya, datanya itu sesuai apa yang audiens mau. Dan buat para penonton, ya kalian dengan diam aja, kalian juga harus yang kayak mencari informasi terkait apakah produser atau produsen itu sudah sesuai gitu loh membuat sebuah konten dengan apa yang kalian inginkan gitu. Di sirkuit budaya itu tadi sih lebih tepatnya. Jadi mungkin dari pembahasan yang tadi aku ngambil 3 poin. Itu jangan termakan sama imagine audience, cari aktual audience kamu, dan buat para penonton tetap berada di sirkuit budaya yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu Mas Rohit. Jadi seperti itu. Jadi lumayan nih, kita kalau misal mau nge-like video nih agak beban juga nih kan, dari hasil media yang kita jelaskan tadi. Tapi sebenarnya terima kasih nih untuk insight-nya dan bahkan semua penonton yang di sana dimanapun berada. Semoga otak kalian yang sedikit berasap setelah nonton ini menjadi berpikir seperti kritis. Mungkin ada yang mau disampaikan kata-kata mungkin dari Mas? Cukup sudah sih Mas Rohit. Oh cukup sudah? Cukup sudah. Jadi buat teman-teman riset audiens, ya ini mungkin sebagai closing aja sih. Buat Pak Wisnu juga terima kasih sudah mau membuat atau memberikan tugas video riset audiens ini. Ya semoga buat kedepannya dari kami bisa lebih lancar lah, atau mungkin bisa berpikir kritis. Ya, bisa berpikir kritis, bisa belajar terkait audiens yang audiens itu apakah sudah sesuai dengan keinginan kita apa enggak. Karena balik lagi kan ke mata kuliah riset audiens, kita meriset, kita mencari tahu apakah audiens itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau apa enggak gitu. Mungkin seperti itu aja sih Mas Rohit.
Oke, mungkin seperti itu aja guys yang bisa kita sampaikan dari kelompok 3. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata salah ataupun kurang dipahami, kita mohon ampun. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.